Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 207064516158. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu saya. Untuk salah satu tugas atau syarat untuk mengikuti ujian tengah semester pada matkul metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul implementasi kriptografi menggunakan algoritma RSA untuk enkripsi dan dekripsi pada proses pengiriman file berbasis Android. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu tujuan penelitiannya, yang ketiga itu kesimpulan awal, yang keempat itu pengertian seperti pengertian kriptografi, algoritma RSA, enkripsi dan dekripsi. Lanjut saja. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Pengamanan yang sangat baik saat distribusi atau simpan. Salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu data, file maupun informasi adalah dengan teknik enkripsi dan dekripsi. Teknik ini berguna untuk membuat pesan, file, data maupun informasi tidak dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain, kecuali untuk penerimaan yang banyak mengetahui teknik dekripsinya. Oleh karena itu, para pakar menciptakan suatu metode algoritma untuk mengamankan data. Metode ini disebut dengan metode enkripsi dan dekripsi. Dengan adanya kemungkinan penyadapan data, maka aspek keamanan dalam pertukaran informasi menjadi sangat penting, karena suatu komunikasi data jarak jauh belum tentu memiliki jalur transmisi yang aman dari penyadapan, sehingga keamanan informasi menjadi bagian penting dalam dunia informasi itu sendiri. Saat ini, perlindungan informasi menjadi lebih perlu diperhatikan. Sangat sulit untuk mengamankan pesan atau informasi yang sangat rahasia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkepentingan. Banyak terjadi kasus penipuan yang mengatasnamakan seseorang yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, dan banyak pihak akibatnya tindakan seseorang yang menyadap data teks tersebut dan memodifikasinya, kemudian mengmodifikasinya dan menggunakan untuk tujuan lain, keperluan pribadi atau lainnya. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pesan adalah penggunaan kriptografi. Salah satunya itu algoritma enkripsi. Yang paling banyak digunakan adalah algoritma RSA. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat keamanan yang tinggi, metode RSA menggunakan kunci publik dari sekian banyak algoritma. Kriptografi kunci publik yang telah diciptakan yang banyak populer adalah algoritma ini. Keamanan algoritma RSA terletak pada kesulitan relatif dalam penguraian bilangan prima. Faktorisasi dilakukan untuk mendapatkan kunci privat. Nah, saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya yang tadi berjudul implementasi kriptografi menggunakan metode RSA untuk enkripsi dan dekripsi pada proses pengiriman file berbasis Android. Tujuannya ialah 1. Mengoptimalkan kerja algoritma RSA sehingga lebih cepat dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Yang kedua itu meningkatkan keamanan algoritma RSA pada proses pengiriman file. Yang ketiga itu aplikasi yang dibangun dapat menjadi salah satu alternatif untuk pengamanan data. Selanjutnya saya akan menerangkan kesimpulan awal jurnal ini. Enkripsi dan deskripsi pada proses pengiriman file berbasis Android melibatkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, inisiasi pengiriman file. Dengan memilih file yang akan dikirim, kemudian file tersebut dikemas dalam paket data dan dikirim melalui protokol komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, atau aplikasi pengirim file lainnya. Dekripsi lebih lanjut bisa mencakupi penjelasan tentang bagaimana Android menggunakan API atau metode pemrograman
seperti internet untuk melalui proses pengiriman file. Selain itu dapat dijelaskan bagaimana penerima atau menerima dan memproses file yang diterima. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kripto dan graphia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan graphia artinya tulisan. Jadi, kriptografi adalah ilmu untuk mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek informasi keamanan seperti kerahasiaan, integrasi data, autentikasi entitas, dan data asli autentikasinya. Kriptografi bukan satu-satunya sarana untuk memberikan keamanan informasi, melainkan satu set tekniknya. Dan di kriptografi ini ada dua. Yang pertama itu kunci simetris. Kunci simetris adalah jenis kriptografi yang paling umum digunakan untuk membuat pesan yang disandingkan sama dengan kunci untuk membuka pesan yang disandingkan itu. Jadi, pembuatan pesan dan penerimanya harus memiliki kunci yang sama persis. Yang kedua tuh jenisnya yaitu kunci asimetris. Kunci yang asimetris itu adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan yang satunya lagi untuk dekripsi. Semua orang dapat mendapatkan kunci publik dapat menggunakan untuk mengenkripsikan suatu pesan, data maupun informasi. Sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia tertentu dalam hal ini. Kunci privat untuk melakukan pendekripsian terhadap sandi yang dikirim untuknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma RSA. Algoritma RSA itu adalah merupakan algoritma kriptografi asimetris ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Research. Nah, nama RSA tersendiri diambil dari inisialnya. Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk proses enkripsi, sedangkan kunci pribadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma RSA masih digunakan hingga pada saat ini, seperti jurnal yang dikemukakan oleh Zaki dan Rianto. Dengan jurnal keamanan RSA sendiri terdapat pada sulit memfaktor bilangan yang besar. Sampai saat ini RSA masih dipercaya dan digunakan secara luas di internet. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu enkripsi. Enkripsi adalah metode perubahan bentuk data menjadi sebuah kode yang sulit diterjemahkan sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarangan pihak. Data yang telah dienkripsi hanya akan dapat dibaca oleh si penerima dengan menggunakan kunci tertentu. Kunci ini bisa didapatkan langsung oleh si pembuat dokumen atau data dalam melakukan proses enkripsi data. Terdapat beragam metode yang dapat dilakukan. Metode enkripsi berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi yang sedang terjadi. Perkembangan metode enkripsi juga berpengaruh terhadap banyaknya bit atau panjang kuncinya yang dibutuhkan untuk memproteksi suatu data. Secara umum, panjang kunci yang dibutuhkan untuk private key ini sebanyak 128 bit dan 256 bit, sedangkan public key sebanyak 2048 bit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi. Deskripsi adalah proses pengubahan data yang tidak terbaca atau telah ditranskripsikan jadi bentuk yang mudah dibaca. Deskripsi juga dapat digunakan secara otomatis atau manual dengan menggunakan kata sandi atau password. Selama proses tersebut, sistem akan mengekstrak dan mengubah menjadi teks dan gambar agar tidak dapat dipahami oleh pembaca saja, tetapi sistem juga dapat membacanya secara keseluruhan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Yang tadi saya sampaikan seperti latar belakang, tujuan penelitian, kesimpulan awal, pengertian-pengertian seperti kriptografi, terus algoritma RSA, enkripsi, deskripsi, dan lainnya. Maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti atau tidak jelas dalam pembawaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.